Saudara-saudariku terkasih, jumpa kembali pada hari ke-9 di tahun baru 2022 dengan saya Clement Sayon SVD dari KKI Unasangta Den Haag. Mengawali suguhan kopi rohani, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Kekal, pada pembaptisan di Sungai Yordan, Putramu telah kau urapi dengan Roh Kudus, dan kepadanya kau perkenankan kekuatan. Dialah hatimu, sabda kasih setiamu yang kau sampaikan kepada kami. Kami mohon agar kami selalu berkenan di hatimu, dan agar hidup kami kau hiasi dengan perbuatan baik bagi sesama. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang datang menyelamatkan kami orang-orang berdosa, kini dan sepanjang masa. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, pada minggu pesta pembaptisan Tuhan ini, kita mendengar kisah yang sangat menarik tentang Yesus Tuhan kita yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Murid-murid Yesus yang pertama tentu keberatan kalau sang guru, sang penyelamat, sang juru selamat harus bergabung dengan barisan panjang orang-orang untuk menunggu dibaptis. Mungkin kita pun berpikir demikian, kenapa Yesus harus dibaptis? Kenapa Yesus harus masuk dalam antrian panjang untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Nabi Perjanjian Lama terakhir yang berdiri di ambang Perjanjian Baru? Mengapa Yesus mau dibaptis? Tidak lain tidak bukan karena Yesus punya hati untuk orang-orang berdosa.
Hatinya lemah dengan orang-orang berdosa. Dia tidak tega dengan kita, orang-orang berdosa. Dia mau mengajarkan kita bahwa Allah dalam perjanjian lama sama dengan Allah dalam perjanjian baru. Bapa yang berbelas kasih. Melalui pembaptisannya, Yesus bergabung dengan gerakan pembaruan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah semacam pengkhotbah yang menyerukan pertobatan. Mendengar seruan Yohanes, banyak orang berbondong-bondong mendatangi dia. Dan di antaranya ada Yesus. Yesus tidak melawan, tidak menghalang-halangi orang-orang yang datang kepada Yohanes. Malah Yesus bergabung dengan mereka dalam antrian panjang. Dia ada di antara mereka. Sejak awal kehidupan Yesus di depan umum, ia menunjukkan bahwa dia tidak menolak berada di tengah-tengah orang berdosa. Dia mengerti orang berdosa. Dia juga menunjukkan preferensi untuk mengasihi orang berdosa dengan bergaul dengan mereka. Kita baca dalam Injil Markus, Matius, dan Lukas, di mana mereka mengaitkan pembaptisan Yesus dengan bukti khusus bahwa itu merupakan hubungan dekat antara Yesus dengan Allah Bapanya, sekaligus sebagai upacara pelantikannya untuk memulai misinya di depan umum. Dan apa itu misinya? Misinya yakni mau menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Dalam Injil tadi kita dengar Yohanes Pembaptis mengatakan, "Aku membaptis kamu dengan air. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Kita yang dibaptis menerima hidup baru dari air dan Roh. Oleh karena itu, dibaptis berarti lebih dari sekedar mendaftar ke suatu perkumpulan, suatu organisasi. Kita mendoakan syahadat para rasul. Aku percaya akan satu baptisan untuk pengampunan dosa. Baptisan disebut dalam tradisi gereja juga sebagai kelahiran baru. Baptisan membasuh dosa-dosa. Bahkan akar dosa dihancurkan, disembuhkan, dipulihkan. Itu adalah gambaran pertama dari pembaptisan. Gambaran kedua tentang pembaptisan adalah pencerahan. Pencerahan karena melalui pembaptisan kita dipersatukan dengan Kristus, terang sejati yang menerangi setiap orang dan yang menghilangkan kegelapan dosa. Itulah sebabnya orang tua diberikan lilin baptis yang sedang menyala pada saat pembaptisan putra-putri mereka. Ini mau menyatakan bahwa lewat pembaptisan kita diterangi oleh terang Kristus. Ini juga berarti bahwa kita yang dibaptis dipanggil untuk menjadi terang, pembawa terang bagi sesama. Penginjil Lukas hari ini juga menulis dalam Injilnya bahwa setelah dibaptis Yesus berdoa. Sebagai jawaban atas doanya, Roh Allah turun ke atasnya dan dari surga terdengar suara,
engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Kata-kata ini menunjukkan bahwa Yesus bukan hanya seorang manusia, tetapi bahwa dia adalah anak, dia adalah putra Allah. Saya kira semua kita yang mendengarkan renungan ini, kita semua tentu telah dibaptis. Pada setiap pembaptisan terdengar kata-kata, inilah anakku, inilah putra-putri kekasihku. Dengan pembaptisan, orang tua menyatakan ya, kesediaan atas nama anak untuk kehidupan kekal yang Tuhan ingin berikan kepada anak yang dibaptis. Seorang anak benar-benar terserap oleh Roh Yesus yang baik. Oleh karena itu setiap kita dibaptis hanya sekali. Sekali dibaptis, tetap dibaptis. Bahwa Roh Yesus tetap sebagai tanda yang tak terhapuskan dalam setiap orang yang dibaptis. Lewat pembaptisan kita menerima meterai kekal sebagai putra Allah. Sebagai ahli waris kerajaan surga. Kita yang telah dibaptis tentunya juga menerima Roh Kudus. Roh yang membimbing, Roh yang menuntun kita untuk bersaksi sebagai pengikut Yesus, sebagai putra-putri Allah, sebagai ahli waris kerajaan surga. Apakah kita sungguh dipimpin oleh Roh Kudus sama seperti Yesus? Apakah kita juga merealisasikan Roh Tuhan dalam kasih, kebaikan, kerendahan hati, kepedulian, keterbukaan? Apakah kita juga dibebaskan dari rasa egoisme, ingat diri, tidak peduli pada yang lain? Apakah kita juga mencoba membuka jalan bagi dunia, jalan cinta kasih dan damai, serta keadilan? Apakah kita juga menghormati ibu bumi yang merupakan hadiah luar biasa dari Tuhan untuk kita? Apakah kita turut melestarikan lingkungan hidup, lingkungan alam? Oleh karena iklim yang sudah berubah saat ini. Hendaknya lewat pembaptisan, lewat pesta pembaptisan Tuhan ini, kita ingat akan pembaptisan kita masing-masing. Guna memahami bahwa Tuhan bersama kita dalam dan melalui Yesus. Bahkan di masa-masa sulit seperti yang terjadi di 2 tahun terakhir ini. Di mana ada kebakaran hutan, letusan gunung api, kekeringan dan banjir yang mengerikan, virus yang belum beranjak dari kita, polarisasi yang semakin meningkat, juga percecokan, pertikaian di antara kita. Janganlah kita lupa bahwa melalui Roh Kudus, kisah hidup Yesus juga bisa menjadi kisah hidup kita. Lewat pembaptisan Tuhan, Yesus dikukuhkan untuk memulai karyanya di depan umum. Baik juga kalau pada pesta pembaptisan Tuhan, kita pun mengingat pembaptisan kita bahwa kita pun dikukuhkan untuk mulai bersaksi bahwa kita adalah pengikut Yesus lewat kata dan tindakan. Semoga. Amin.
Saudara-saudariku, mari kita mohon berkat Tuhan. Setelah Yesus dibaptis, dia berdoa. Dan sebagai jawaban doanya, langit terbuka dan terdengar suara dari langit yang mengatakan, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Semoga oleh pembaptisan kita semua diterima sebagai putra-putri yang dikasihi oleh Allah. Dan kiranya kita semua berkenan di hatinya. Untuk itu, semoga Dia menuntun kita. Dia membimbing kita, menguatkan kita, serta memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.